أهلا وسهلا بالنبي 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 خير الأداب العربي خير الأداب العربي. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله الحمد لله الذي هدى الناس إلى حياة طيبة في الدنيا والآخرة بالشريعة الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد العرب والأجم. فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Al-Mukarramun, para habaib, para asatidah yang saya banggakan, saya cintai, Gubernur Kalimantan Selatan, Masya Allah, Bapak Haji Sahbirin Nur, sebagai gubernur yang selama ini saya lihat paling dekat dan paling cinta sama rakyatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kepada yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kalimantan Selatan, sahabat saya Bapak Haji Sofyan HK, dan segenap pimpinan daerah yang saya hormati. Saya mau tanya, di sini ada fans Rhoma Irama enggak? Ada fans Soneta enggak? Itu fans Rhoma sama fans Soneta kalau disingkat Forsa. Forsa ini ada dua, ada yang berseragam, ada yang tidak. Ada struktural, non struktural. Tapi semuanya Forsa. Nggih apa nggih? Kalau saya katakan Forsa, tolong bilang keren, bisa? Forsa. Allahumma sholli ala Muhammad. Insyaallah. Hadirin hadirat, sekarang
tanggal 14 Dzulhijjah tahun 1443 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 apa 14 juga 14 Juli 2022. Artinya beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun baru Islam, tahun baru Hijriyah. Baiklah, secara historis, secara sejarah, tahun-tahun, bulan-bulan ini Allah yang menciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahr. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Fi yaumi khalaqas samawati wal ards. Itu ditetapkan oleh Allah bahwa 12 bulan itu ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, maka ditetapkan oleh Allah ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Yang nanti akan saya sebutkan. Nah kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qadarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Wa qadarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Kemudian Allah menentukan peredaran bulan dan matahari agar kalian bisa menghitung tahun-tahun dan menghitung waktu. Jadi tahun, waktu, bulan itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, begitu peradaban manusia belum seperti sekarang, di zaman Yunani kuno dulu, mereka melihat bulan beredar dari sabit sampai purnama sampai tenggelam. Ini lamanya 30 hari. Peredaran bulan dia hitung orang dulu itu 30 hari. Kemudian peredaran bumi pada porosnya berputar sambil berputar mengitari matahari itu dihitung 24 jam secara umum. Kemudian bumi berevolusi mengitari matahari selama 365 hari menurut perhitungan tahun-tahun Masehi. Jadi Allah SWT menyatakan wa qadarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Aku jadikan manazil, tempat-tempat beredar benda-benda langit itu agar kalian bisa mengetahui perhitungan tahun dan waktu. Di zaman itu sebelum Nabi Isa alaihissalam lahir, yang dikenal dengan tahun Masehi, dulu tahun Gregorian. Sebelum ada tahun Masehi, itu ada tahun-tahun Gregorian. Mereka menyebutnya bulan-bulan yang 12 itu dengan nama-nama dewa. Zaman dulu agama pagan masih menyembah para dewa. Itu yang namanya bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itu semuanya nama-nama dewa mereka. Kecuali Agustus, itu nama kaisar pertama kerajaan Romawi. Ya. Nah kemudian Nabi Isa lahir, maka mereka menetapkan tahun Masehi yang sampai sekarang sudah 2022 tahun lamanya.
Nabi Isa al-Masih dengan Nabi Muhammad SAW itu berjarak kurang lebih 500 tahun. Oleh karena itu kalender mereka lebih awal, lebih dulu. Namun di dalam Islam Allah menentukan bulan itu, yaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, lalu Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itulah yang namanya bulan-bulan Islam. Mereka membuat hari Sunday, Monday, Tuesday, and then Wednesday, and then Thursday, and then Friday, and then Saturday. Islam membuat hari Ahad, Isnain, Senin kedua, Thalatha, hari ketiga, lalu Arba'ah, hari Rabu, lalu Khamsah, Kamis, lalu hari ke-6 Sittah. Kenapa nggak dibilang Sittah? Karena hari ke-6 ini hari Jumat. Pada hari Jumat Allah mewajibkan orang salat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalika khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Karena ada kewajiban salat Jumat, maka hari ke-6 dikatakan hari Jumat, bukan hari Sittah. Paham? Hari ke-7 apa? Sab'atun, maka dibilang Sabtu. Saya boleh duduk nggak nih Pak Gubernur? Pak Gubernur kemana? Ini pamannya luar biasa, beliau ini rendah hati banget. Nongkrong di belakang. Paman, Masya Allah. Juara futsal beliau. Futsal se-Kalimantan Selatan nggak ada yang bisa lawan futsal beliau ini. Dan skornya nggak tanggung-tanggung, 50-0. Semalam dia bertanding 70 lawan 3. Weh, luar biasa futsal paman. Nah lalu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat itu menetapkan kalender Islam. Saat itu para sahabat, para alim bermusyawarah. Kira-kira kalender Islam ini bulan pertama apa? Ada yang menyarankan bulan Rabiul Awal saja. Itu kelahiran Rasulullah. Ada yang menyarankan bulan Ramadan saja. Ada yang menyarankan bulan Dzulhijjah saja dan sebagainya. Tapi akhirnya mereka bersepakat menetapkan bulan Muharram sebagai awal tahun. Karena dari 12 bulan itu kata Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram, yaitu bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Di samping itu Muharram juga banyak peristiwa yang terjadi di dunia ini. Diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun di bulan Muharram. Diampuninya Nabi Adam alaihissalam di bulan Muharram. Dan terutama hijrahnya Rasulullah dari kota Makkah ke Madinah adalah di bulan haram. Oleh karena itu Sayyidina Umar bin Khattab menetapkan bulan Muharram sebagai awal tahun baru Hijriyah. Lalu apa kira-kira, untuk apa ditetapkan kalender ini? Tentunya dalam rangka mengatur segala perencanaan dan tentunya untuk mengadakan kontemplasi, mengadakan evaluasi, muhasabah tahunan.
Jadi tahun baru adalah satu momentum yang strategis untuk mengadakan renungan kontemplasi, mengadakan muhasabah, perhitungan laba rugi amal ibadah kita satu tahun ini. Apakah tahun ini lebih baik dari tahun kemarin dalam berbagai aspek kehidupan kita? Ataukah sama, ataukah lebih buruk? Dalam hal ini Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, "Man kana yaumuhu khairum min amsih fahuwa rabih." Barang siapa yang kualitas iman, takwa, akhlak tahun ini ilmunya lebih baik dari tahun kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsih fahuwa khasir. Barang siapa yang kualitas ilmunya, imannya, takwanya, akhlaknya sama saja dengan tahun kemarin, ini manusia sudah termasuk orang yang rugi. Betapa tidak? Satu tahun ada berapa hari, Pak? Satu tahun berapa hari? 365 hari. Tapi menurut hitungan Hijriah 354 hari. Ada 360 hari katakanlah. Ilmu kita, iman kita tidak berubah, itu aja. Dari dulu hafalan kita satu tahun yang lalu Suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Tahun ini itu juga enggak naik-naik. Takwa kita itu saja, ilmu kita itu saja, akhlak kita itu saja, tidak pernah meningkat. Ini orang sudah rugi karena dia tidak memanfaatkan waktu yang sangat berharga itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua kata Sayyidina Umar bin Khattab, man kana yaumuhu. Yang ketiga, man kana yaumuhu syarram min amsih fahuwa halik. Na'udzubillahi min. Barang siapa yang kualitas iman, takwa, akhlak, ilmunya tahun ini lebih buruk dari tahun kemarin, maka orang ini celaka. Tahun lalu sholatnya masih 5 waktu, sekarang sudah mulai bolong-bolong. Tahun lalu puasanya full, di samping Ramadan puasa sunnahnya jalan, sekarang Ramadan pun bolong-bolong. Tahun lalu akhlaknya masih karimah, maka sekarang akhlaknya sudah sayyi'ah. Ini orang celaka. Na'udzubillahi min. Oleh karena itu, memperingati tahun baru Islam adalah satu momentum untuk mengadakan kontemplasi, renungan tahunan. Renungan itu ada mingguan tiap Jumat. Hitung-hitung laba rugi. Ada harian. Mau tidur, sebelum tidur, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Hitung. Tadi pahala dan dosa saya banyak mana ya? Tadi sholat saya khusyuk apa enggak ya? Tadi saya ngomong salah apa tidak ya? Tadi saya berbuat zolim apa tidak ya? Dievaluasi. Lalu sebelum kita pejamkan mata, ya Allah izinkan besok aku akan perbaiki itu semua. Yang sudah baik akan aku tingkatkan ya Allah. Ini evaluasi harian. Evaluasi tahunan momentumnya adalah setiap tahun baru. Mari kita muhasabah, menghitung-hitung. Karena nanti pada akhirat balancing daripada amal baik dan buruk inilah yang menentukan nasib kita di akhirat. Fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang kira-kira
kebaikannya, pahalanya lebih besar dari dosa dan keburukannya di surga. Barang siapa yang dosanya, kesalahannya lebih banyak dari pahala dan kebaikannya di neraka. Balancing antara amal baik dan amal buruk. Oleh karena itu, dalam momentum ini, mari kita evaluasi. Dan selanjutnya kita tentukan, saya tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin dalam berbagai kapasitas kita, dalam berbagai aspek kehidupan kita. Kenapa? Karena yang namanya akhirat semakin hari semakin kita jelang, dan dunia semakin hari semakin kita tinggalkan. Orientasikanlah kehidupan akhirat, orientasikanlah surga jannatun na'im. Jadikan itu cita-cita kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Capailah dengan apa yang aku berikan kepada kamu, negeri akhirat. Apa itu yang diberikan Allah? Usia yang panjang, kesehatan, jabatan, harta, anak dan sebagainya. Gunakan semua itu untuk mencapai negeri akhirat, yaitu kebahagiaan akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kamu lupakan nasibmu di dunia. Jangan kemudian di dunia bermiskin-miskin aja, nggak mau jadi orang kaya. Jangan di dunia bermurung-murung saja. Sekali-sekali joget-joget tuh kayak paman tuh. Sekali-sekali olahraga, main futsal. Jadikan surga itu last destination, tujuan terakhir kita. Targetkan itu. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth. Dihiasi manusia itu bersyahwat kepada wanita, wanita bersyahwat kepada laki-laki, bersyahwat, senang. Kemudian dihiasi manusia itu senang bersyahwat kepada anak-anak, wah senang. Kemudian senang kepada alat transportasi yang bagus. Kalau dulu itu unta-unta yang bagus, kuda-kuda yang bagus. Kalau zaman modern sekarang senang kepada alat transportasi yang bagus. Mobil maunya Mercedes-Benz, BMW, Alphard. Senang nggak sama Alphard? Senang, suka. Kemudian dihiasi dengan kesenangan kepada hewan-hewan ternak. Ada yang senang ikan arwana. Oh, kayak paman nih ada arwana di rumahnya. Pasti banyak arwana di Kalimantan. Senang kepada burung-burung peliharaan. Nah, kayak dulu nih Pak Sofyan ini banyak pelihara burung. Senang, ada burung nuri, burung perkutut, burung, wah senang. Senang kepada sawah ladang. Seperti tanah ini, Masya Allah, indah luar biasa. Tanah apa namanya ini? Gunung apa? Nah itu. Seneng. Wow, kalau ada orang yang duitnya banyak, saya pengen beli di situ 1 hektar. Saya pengen 2 hektar buat bikin villa cantik itu. Syahwat kepada sawah ladang. Lalu apa kata Allah? Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua kesenangan, keindahan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah ada jauh yang lebih baik dari itu. Wa bataghi fima atakallahu daral akhirah.
Capai dengan apa yang aku miliki, yang kamu miliki negeri akhirat. Tapi jangan lupakan bagianmu, kebahagiaanmu di dunia. Usahakan juga supaya jadi pejabat tinggi. Bekerja juga supaya bisa beli Alphard. Bekerja juga supaya bisa dapat perempuan cantik. Begitu ya buat dapat cowok ganteng, ya enggak? Bekerja juga untuk bisa mencapai namanya sawah ladang. Tapi orientasi utama jangan lupa akhirat itulah yang utama. Kenapa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan dunia ini semu, fata morgana. Sampai Allah mengingatkan kita tentang dunia ini. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaith a'jabal kufara nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu khutama. I'lamu, ketahuilah kehidupan dunia itu cuma la'ibun wa lahwun, bermain-main dan senda gurau, wa zinatun, perhiasan kemewahan, wa tafakhurun bainakum, saling bersaing di antara kalian dengan berbagai aspek. Kemudian saling berbangga-bangga, membanggakan berbagai macam hal. Hal itu kata Allah kamathali ghaith a'jabal kuffar nabatuh, seperti hujan lebat yang menimpa bumi. Kemudian bumi tadi menumbuhkan pohon-pohon yang lebat daunnya, ranum buahnya, mengagumkan para penanamnya. Tapi tak lama kemudian pohon-pohon kebun yang mengagumkan itu menjadi kuning, hitam dan hancur sama sekali tanpa bekas. Itu Allah umpamakan kehidupan dunia ini seperti kebun yang indah yang kamu kagumi, tapi tak lama kemudian kebun itu menguning, menghitam, hancur, enggak ada bekas. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Enggak ada kesenangan dunia kecuali mata'ul ghurur, kesenangan yang semu, yang fata morgana, yang fana. Jadi jangan dibalik orientasi kita nih. Utamakan dunia, nomor dua kan akhirat. Nah itu naudzubillah itu. Gunakan dengan yang kita punya dari Allah ini untuk mencapai surganya Allah. Targetkan itu. Tapi jangan lupakan happiness kita di dunia. Paham kira-kira ya? Saya boleh minum nggak ini kira-kira? Tapi kosong ini. Oh, mesti dituang dulu. Izin. Jadi di dalam menyongsong tahun baru Islam ini, itulah yang harus kita laksanakan. Karena yang namanya ajal itu, maut itu dekat sekali, insya Allah. Dekat banget. Jangan merasa anak-anak muda, oh saya masih muda, pasti duluan Bang Haji dari saya. Belum tentu, Kalau gitu saya nanti aja lah. Bang Haji kan umurnya udah 75. Nanti kira-kira kalau saya mau bertakwa 50-an lah. Kalau 25 masih hura-hura dulu lah. Jangan tertipu oleh dunia. Berapa banyak orang tua ditinggalkan mati duluan oleh anak-anaknya. Betul. Bahkan berapa banyak kakek nenek ditinggalkan cucunya mati lebih dulu. Jadi begitu akil baligh, mukallaf,
Laksanakan perintah Allah, jauhkan larangannya. Karena umur kita tidak tahu. Cara kematian pun macam-macam. Apalagi ada COVID kemarin ini. Betul. Anak kecil mati, pemuda mati, nenek-nenek mati, kakek-kakek mati karena COVID. Banyak cara kematian. Bukan hanya sakit saja baru mati, tidak. Bukan tua saja baru mati, tidak. Saya masih sehat, belum masih jauh mati. Jangan berpikir begitu. Saya masih muda, belum masih jauh mati. Itu tahu nggak kemarin beberapa waktu bahkan banyak sekali pesawat terbang yang mau ke Singapura nggak sampai ke Singapura, sampainya ke kubur. Betul. Berapa banyak mobil yang tujuannya ke satu tempat sampainya di kuburan. Masya Allah. Ada orang kepleset aja di kamar mandi mati. Lagi tidur nggak bangun-bangun mati. Waspada terhadap kematian. Makanya tadzkiratul maut, mengingat mati itu fi kulli sa'ah. Ketika kita sholat zuhur, barangkali ini sholatku yang terakhir ya Allah. Sehingga bisa khusyuk kita. Kita lagi makan, barangkali ini makanku yang terakhir. Sehingga bisa nikmat makanan itu. Ketika mendengar tabligh, mungkin saya mendengar tabligh yang terakhir. Barangkali besok nggak dengar lagi. Tadzkiratul maut. Dengan tadzkiratul maut kita akan waspada terhadap kematian, dan dengan kewaspadaan itulah manusia menjadi bahagia sebetulnya, bukan sebaliknya. Bapak, saya mau tanya, Pak. Mau masuk surga, masuk neraka? Jawabannya pakai nanya. Pastilah. Ya. Surga itu sebetulnya parameternya dunia. Di surga itu negeri hawa nafsu. Kalau di dunia ini ada buah apa? Coba sebutkan. Kurma, pisang, apel, jeruk. Di sana juga ada, sama buahnya. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Ketika penduduk surga menerima makanan buah-buahan, loh ini kan yang dulu juga yang pernah diberikan di dunia. Buahnya buah dunia. Anggur juga, kurma juga, apel juga ada di sana. Begitu dapat bidadari, perempuan juga. Di dunia kita suka perempuan, loh di sana ada perempuan juga. Ibu-ibu tenang Bu, di sana juga ada bidadara juga loh. Parameternya sama, cuman secara kualitatif ini yang berbeda. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Barang-barang surga itu entah perempuannya, entah bidadaranya, entah makanannya, entah suasananya. Mala ainun ra'at, tidak pernah terlihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga. Bahkan wala khatara ala qalbi bashar, tidak bisa dihayalkan oleh akal manusia betapa hebat dan indahnya surga itu. Makanya kadang-kadang saya suka bicara sama milenial. Anak-anak milenial kan, ini siapa yang cantik di depan ini? Rupanya adik saya. Budi mana Budi?
Kamu, iya kan? ST kan? Ya Allah, gue kirain ST. Saya pikir adik saya, minta maaf. Kalau milenial nih kan, kalau lihat cewek, woi keren lo, cantik lo. Ya. Kita tadi lihat kemewahan segala macam. Oke. Bagi orang-orang nih yang nggak punya ungkulan bahasa Betawi, ungkulan kalau bahasa Banjarmasin apa? Nggak punya kemampuan untuk mencapai wanita yang wah bule-bule itu cantiknya luar biasa. Nggak punya kemampuan untuk mencapai kendaraan yang mahal-mahal. Sabar aja. Tingkatkan ibadahmu. Nanti di surga ada perempuan yang jauh lebih cantik dari bintang film dunia. Ada laki-laki gagah yang jauh lebih tampan dari bintang film dunia. Ada kendaraan yang jauh lebih mewah dari kendaraan dunia. Kalau di dunia ini dia punya kemampuan, gak punya harapan. Oh, sembahyang yang benar, ibadah yang benar. Bentar lagi mati. Begitu mati dapat kamu yang kamu hayalkan itu, yang nggak mungkin kamu capai di dunia ini, tunggu aja di sana. Kira-kira begitu untuk menghibur hati ya. Oke, Masya Allah, kembali kita kepada bahwa itulah kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kesenangan dunia kecuali mata'ul ghurur. Kesenangan yang semu, menipu sesaat. Targetkan hidup kita untuk akhirat. Dan tadi kita telah melaksanakan sedekah infak. Saya tengah mendirikan perguruan Islam Roma Irama. Sebetulnya sejak muda saya ingin bikin perguruan Islam, Soneta dulu. Tapi karena berbagai macam hambatan, saya dulu punya tanah. Nggak apa-apa cerita gini ya. Boleh? Saya punya tanah 3 hektar dulu. Mau bikin pesantren. Waktu saya masih muda. Tiba-tiba berbagai macam hambatan. Bla bla bla. Akhirnya saya jadikan kandang ayam tuh tanah. Saya bikin ternak ayam. Kemudian alhamdulillah datang yang namanya flu burung. Saya punya ayam 3.000, Masya Allah mati semua. Karena kecewa saya jual tuh tanah. Nggak jadi bikin pesantren. Lama, Masya Allah di ujung usia saya ini muncul lagi itu keinginan yang luar biasa. Kalau selama ini saya berdakwah dengan lirik-lirik lagu. Saya bertabah dengan tablighul islamiyah. Saya ingin mewariskan ini lebih konkret lagi. Ingin membina anak bangsa ikut berpartisipasi dalam membangun anak bangsa yang religius, anak bangsa yang Masya Allah, sehingga bisa membawa Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini menjadi obsesi saya. Akhirnya cari tanah, cari segala macam, dapatlah tanah 4,5 hektar. Alhamdulillah sampai sekarang belum lunas. Ya. Nah disinilah akan saya bangun perguruan Islam Roma Irama. Tadi partisipasi itu kenapa? Saya ingin sebanyak-banyaknya umat Islam terlibat dalam proyek ini. Sebanyak-banyak saya ingin melibatkan sebanyak-banyaknya umat Islam dalam program ini. Kenapa? Karena ada 2 keuntungan besar untuk kita, bukan untuk Roma Irama. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat 7 sanabil fi kulli sumbulatin 100 habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Perumpamaan orang-orang yang meninfakkan hartanya di jalan Allah
seperti sebuah biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan pada setiap tangkai terdapat 100 biji. Artinya 700 kali lipat Allah akan ganti. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Dan Allah akan melipat gandakan lebih dari itu bagi yang dikehendaki. Ini kadang-kadang saya suka mengadakan evaluasi. Ketika saya dapat rezeki, belum. Ini dari mana ya? Mungkinkah dari sedekah saya? Ini 700 atau 300 kali ini. Coba renungkan. Tapi jangan bersedekah pakai target. Saya mau nyumbang 1 juta biar dapat 700 juta. Enggak jadi itu. Saya kepingin nyumbang nih mau cari 700.000 gimana caranya? Nyumbang aja 1.000. Enggak jadi. Tentu harus dengan keikhlasan. Ketika kita evaluasi, Masya Allah, ternyata rezeki yang kita terima itu ternyata dari hasil infak kita selama ini. Tapi jangan jadi target. Kalau kita renungkan ternyata seperti itu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ternyata Allah tidak ingkar janji. Nah, kemudian yang kedua, saya ingin mengajak seluruh umat sebanyak-banyaknya dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu ila min 3, sadaqatin jariyatin wa 'ilmin yuntafa'u bihi wa walidin salih yan'ulah." Yaitu apabila seorang manusia anak Adam telah mati, maka putuslah amalnya, putuslah amal si mati. Illa min 3, kecuali 3 hal. Di samping anak-anak yang soleh yang berdoa untuknya, di samping ilmu yang manfaat untuknya, yaitu amal jariyah, derma yang mengalir. Kalau kita menyumbangkan sesuatu kepada sebuah bangunan yang bermanfaat untuk agama, bangsa, manusia banyak, begitu kita mati, masjid ini misalnya digunakan untuk sholat, datang itu bonus ke alam barzakh, entah berupa pengampunan atau berupa tambahan pahala. Terus selanjutnya selama proyek itu berdiri dan digunakan untuk mencapai ilmu, untuk beribadah dan sebagainya. Inilah saya ingin mengajak sebanyak-banyaknya umat Islam untuk berbagi. Bukan hanya di pesantren saya saja. Begitu ada proyek-proyek yang mengandung amal jariah, laksanakan itu, bantu itu. Karena untuk bekal kita di akhirat dan bekal kita di dunia ini. Baiklah, barangkali karena sudah malam, paman juga besok masih sibuk, dan insya Allah saya akan menjadi khatib imam Jumat di masjid di depan gubernur. Masjid apa namanya Pak? Masjid insya Allah saya khatib dan imam di sana besok. Oleh karena itu saya akan menutup dengan sebuah lagu, boleh? Tapi syaratnya semua harus kur. Ya, nyanyinya rame-rame. Setuju? Setuju? Oke. Kurnya ada 2 macam. Yang pertama wirid hey namanya. Kalau tangan saya jatuh, lihat. Ini bunyi, teriak. Hey, nah itu. Kalau tangan jatuh, hey, oke? Coba kita coba dulu. Yang kompak. Belum. Yang kedua, wirid huha. Wirid apa? Huha. Jumlahnya 5, lihat. Diseling-seling. Hu, ha, hu, ha, hu. Nah itu. Hu, ha, hu, ha, hu. Bu, hu, ha, hu, ha, hu. Hafal? Coba semuanya. Ya. Oh, jangan hu, ha, hu, ha.
Terakhirnya hu. Dibuka dengan hu, ditutup dengan hu. Hu, ha, hu, ha, hu. 5 saja. Coba lagi ya. Oke. Bisa mulai? Bisa mulai? Kalau mau melacur mana? Orang kompak Coba latihan wirid he lagi. Iya. Yang keras. Kalau mau melacur harus pakai uang. Kalau mau harus pakai uang. Oke. Mau mabuk-mabukan harus pakai uang. Mau haram-haraman harus pakai uang. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Kenapa melaksanakan zakat hanya bagi yang mampu, melaksanakan haji hanya bagi yang mampu. Mengerjakan sembahyang tidak usah membayar, mengerjakan puasa tidak usah membayar. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang ogah. Betul. Kalau nanti ada yang masuk neraka bukan karena Tuhan tak sayang hambanya. Kalau nanti ada yang masuk ke surga itu karena dia memang berusaha. Semua terserah kita. Betul. Kalau suka melacur penyakit akibatnya. Kalau suka tak jujur tak akan dipercaya. Kalau suka berjudi, kalau suka mencuri, penjara akibatnya. Kalau suka berjudi tak akan bisa kaya. Ternyata jalan ke neraka teramat susah, walaupun susah anehnya banyak yang maksa. Betul. Kalau suka sembahyang hidup kan jadi tenang. Kalau suka puasa sehat jiwa dan raga. Kalau suka sedekah harta akan bertambah. Kalau suka peramah teman akan bertambah. Ternyata jalan yang ke surga teramat indah, walaupun indah anehnya banyak yang ogah. Semoga kita orang-orang yang suka menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita baca suratul Fatihah, berkatil Fatihah, bikaramatil Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita semua agar kita di malam ini diberikan ketetapan hati untuk melaksanakan segala perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, sehingga dari tahun ke tahun amal ibadah kita semakin membaik dan membaik. Ala hadihinnya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahul muwafiq ila al-mutsariq billahi taufiq wal hidayah. Thumma assalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Fahmi tamami ukhuwah Islamiyah, fahmi tamami ukhuwah wataniyah, fahmi tamami ukhuwah basyariyah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.